Bang! Cahaya meledak. Menghadapi Baiki yang kehabisan tenaga dan kelelahan, Chu Chaoyun hanya menyarungkan pedangnya dan menendang lawannya seperti karung pasir. Menekan keterkejutan di hatinya, wasit menyatakan pemenang, lalu mengumumkan pertandingan berikutnya. Pertandingan selanjutnya, Xiao Chen versus Sima Lingxuan. Kuda hitam terhebat dalam kompetisi pemuda 5 negara ini, Xiao Chen telah meraih kemenangan beruntun sejak awal babak penyisihan. Baik itu murid langsung dari 10 sekte besar negara Jin besar, para jenius dari 8 klan bangsawan, atau para jenius pendatang baru yang muncul, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Xiao Chen memiliki niat pedang yang dipahami 60%, teknik pedang 4 musim, keadaan pembantaian, dan keadaan guntur. Tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf yang dia miliki atau seberapa dalam dia menyembunyikannya. Tidak ada yang tahu berapa banyak rahasia yang disembunyikan murid dari sekte negara Qin besar ini. Sima Lingxuan, juara kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya dan juga unggulan pertama kompetisi pemuda 5 negara yang tak terbantahkan, memiliki status sebagai raja dan permainan pedang kaisar. Sejak awal pertandingan pemeringkatan, dia belum mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, ini memberinya suasana misteri. Kepercayaan diri dalam hatinya sepertinya tidak akan pernah goyah dan rasanya ada pancaran cahaya menyendiri dalam dirinya. Ketika orang banyak memandangnya, dia jelas menonjol dari lingkungannya. Semua orang tidak bisa tidak memberikan dukungan mereka di belakangnya. Sima Lingxuan memiliki bakat luar biasa dan sumber daya klan Sima yang melimpah. Dia juga terkenal sebagai pendekar pedang terbaik di negara Jin Agung. Segala macam penghargaan dan kemuliaan ini meningkatkan rasa percaya dirinya dan memberinya rasa arogan dan angkuh. Kini, kompetisi pemuda 5 negara tinggal menyisakan 3 babak. Akhirnya, kedua orang ini dipertemukan satu sama lain. Setelah pertandingan ini, salah satu dari mereka akan kehilangan kesempatan untuk mencapai peringkat teratas. Tidak ada yang mau kalah. Siapapun yang kalah dalam pertandingan akan tertinggal poin. Mengingat jumlah pertandingan tersisa yang sama, mustahil bagi yang kalah untuk mengejar ketertinggalan. Saat mereka berdua menaiki Wind Cloud Platform, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Pendatang baru versus raksasa veteran, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Sebelum Xiao Chen mengalahkan Baiki, tidak ada yang mengira dia punya peluang untuk menang. Namun, hal ini berubah ketika dia meluncurkan teknik pedang 4 musim yang lebih kuat dari milik Baiki. Tidak ada yang berani mengambil keputusan langsung tentang pertandingan ini. Meskipun semua orang mengira Sima Lingxuan memiliki peluang menang lebih tinggi, tidak ada yang berani mengatakannya. Setelah bertarung lebih dari 100 pertandingan, Xiao Chen telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Setiap kali penonton berpikir bahwa kemenangan beruntunnya akan segera berakhir, dia akan membalikkan keadaan. Hal ini mengakibatkan orang-orang yang tidak setuju, yang mengatakan bahwa dia akan dikalahkan, wajahnya ditampar dan tercengang. Sekarang, tidak ada yang berani mengambil kesimpulan sedini ini. Wind Cloud Arena sekarang sunyi senyap, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Hanya ada banyak mata yang menatap keduanya dengan tatapan berapi-api. Mereka tidak berani bersantai meski hanya sesaat, mereka takut melewatkan momen menyenangkan dan menyesalinya selamanya. Siu, Sima Lingxuan melambaikan tangannya dan pedangnya keluar dari sarungnya yang sederhana dan tebal dan menancap di Wind Cloud Platform di antara keduanya. Retakan muncul dari pedang. Dragon Ki melonjak dari Wind Cloud Platform, disertai dengan raungan naga, membuat pedang yang polos dan sederhana itu terlihat luar biasa. Saat Sima Lingxuan naik ke atas panggung, dia memperlihatkan salah satu tangannya. Wind Cloud Platform yang tangguh bagaikan lumpur baginya, bahkan tidak layak untuk diserang. Kamu sangat kuat. Sayangnya, kamu bertemu denganku, Sima Lingxuan. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda hanya bisa bertarung untuk peringkat kedua. Pada kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, hal yang sama terjadi pada Baiki. Sekarang, hal yang sama akan terjadi pada Anda dan Chu Chaoyun, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah pada ekspresi wajah tampan dan lembut Xiao Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu mungkin akan kecewa kali ini. Sima Lingxuan tertawa keras dan berkata, saya sudah lama tidak bertarung secara nyata. Karena itu, sepertinya orang-orang tidak penting kini berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika saya tidak mampu mengalahkan Anda dalam 10 gerakan, saya, Sima Lingxuan, akan mengakui kekalahan. Hah, angin kencang bertiup dan awan bergolak. Sima Lingxuan menghadap ke langit dan tertawa tanpa hambatan. Sementara angin dan awan berkumpul,
Kedudukannya sebagai raja yang luas bersama dengan kepercayaan dirinya yang kuat membentuk aura kuat yang melonjak ke arah Xiao Chen. Aura yang deras bisa membuat gunung pecah di tengahnya dan sungai mengalir terbalik. Gunung dan sungai berada dalam kendali Sima Lingxuan. Dia adalah raja segala sesuatu di bawah langit. Langit dan bumi tidak akan mengizinkan siapapun untuk tidak menaatinya. Riak yang jelas dapat dilihat di Wind Cloud Platform. Sima Lingxuan menekan ruang di belakangnya saat dia menyerbu ke arah Xiao Chen. Jika orang biasa melihat aura ini, mereka akan dipaksa untuk bersujud di tanah, tidak bisa bergerak. Sekilas saja dari Sima Lingxuan akan membuat mereka gemetar ketakutan. Kekuatan angin dan awan, keadaan kerajaan. Apakah Sima Lingxuan akan menggunakan kekuatan penuhnya? Mengalahkan Xiao Chen dalam 10 gerakan, hanya Sima Lingxuan yang bisa mengatakan hal seperti ini dan membuat orang tidak menganggapnya sebagai lelucon. Mari kita tunggu dan lihat saja. Lihat apakah dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan. Saat Sima Lingxuan bergerak, para penggarap di tribun penonton bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam serangannya, dan terkejut karenanya. Kemudian, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Sima Lingxuan, emosi mereka melonjak, dan jantung mereka berdebar kencang. Siapakah Xiao Chen? Dia adalah seseorang yang bisa dengan mudah mengalahkan Bai Qi. Namun, Sima Lingxuan mengklaim bahwa dia akan mengalahkan Xiao Chen dalam 10 gerakan. Dia mengejek Xiao Chen karena sombong dan tidak berarti. Angin kencang bertiup. Di hadapan kekuatan yang kuat, semuanya akan lenyap seperti asap. Sepertinya tidak ada tempat bagi Xiao Chen yang berdiri sendirian. Rambut panjang Xiao Chen berkibar tertiup angin, memperlihatkan potongan kain biru yang diikatkan di dahinya. Dia menariknya dengan lembut dan garis biru itu terbang tertiup angin, terbang tinggi ke langit. Tanda tahta merah di dahinya bersinar dengan cahaya merah. Tidak lagi ditekan, keadaan pembantaian di tahta merah terjadi tanpa ada yang bisa ditahan. Saat cahaya merah menyebar, kekuatan yang kuat juga berkumpul di belakang Xiao Chen. Inilah kekuatan pembantaian. Pembunuhan Qi yang tak terbatas itu seperti banjir besar seluas lautan, menyebar ke segala arah. Sekilas saja sudah membuat seseorang gemetar ketakutan, mengalami segala macam emosi negatif, pembantaian, kematian, kegilaan yang mengamuk di kepala mereka. Ini menyakitkan. Pembantaian macam apa ini? Bagaimana bisa membunuh Qi dikembangkan ke tingkat seperti itu, menyebabkan seseorang bahkan tidak berani melihatnya. Seru kerumunan di tribun penonton. Bang! Halangan dari lampu merah tebal menghentikan kekuatan kuat Sima Lingxuan lebih dari 100 meter dari Xiao Chen. Itu berhenti dengan ledakan yang keras, tidak bisa maju lebih jauh. Suara nyaring itu seperti dua gunung yang saling bertabrakan. Langit bergetar dan tanah berguncang. Seluruh Wind Cloud Platform bergidik. Tidak cukup, jauh dari cukup. Tiba-tiba, Xiao Chen mengambil langkah maju dan melepaskan gunturnya. Awan petir berkumpul di atas dan jejak wasiat kuno dan abadi menyebar. Ini adalah kondisi guntur abadi yang dipahami Xiao Chen di lembah Kaisar Guntur. Keadaan pembantaian dari tahta merah kuno, yang diperoleh dari setidaknya 100.000 iblis, dan keadaan abadi yang diturunkan oleh Kaisar Guntur Sangmu, ketika dua negara bagian yang melampaui puncak bergabung bersama, bagaimana kombinasi yang dihasilkan bisa membuat takut makhluk fana ini. Keadaan kerajaan. Kekuatan kuat di belakang Xiao Chen tumbuh dengan liar. Ketika dia mengambil langkah maju, dia dengan paksa mendorong kembali status Raja Sima Lingxuan tanpa henti. Suara retakan gunung terdengar tanpa jeda. Retakan besar terus meluas. Sebelum keduanya bertarung, Wind Cloud Platform yang besar telah pecah menjadi 4 atau 5 bagian, berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Dia, Sima Lingxuan, berani mengklaim bahwa dia akan mengalahkanku dalam 10 gerakan, menyebutku tidak berarti. Namun, di alam kubah langit ini, sejak aku, Xiao Chen, menjadi terkenal, aku belum pernah kalah dari siapapun dari generasi yang sama. Surga tidak adil, mencegah Xiao Chen memadatkan roh bela diri hingga usia 16 tahun. Jika dia memiliki waktu 16 tahun itu, dia bahkan tidak akan peduli sama sekali tentang Sima Lingxuan. Meski begitu, Xiao Chen saat ini bukanlah seseorang yang bisa dihina oleh Sima Lingxuan. Angin kencang muncul di dalam cahaya merah. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi saat dia berkata dengan suara dingin, "Kalau begitu, lakukanlah. Biarkan saya melihat bagaimana Anda akan menggunakan 10 gerakan untuk mengalahkan saya. Saya sangat ingin tahu siapa yang sombong di sini." Saat ini, aura Xiao Chen telah mengguncang aura Sima Lingxuan. Sima Lingxuan kini tidak lagi sombong seperti dulu.
Suara dingin Xiao Chen memasuki telinga Sima Lingxuan, membuatnya agak tidak nyaman. Sekarang, dari segi sikap dan aura, Xiao Chen tampak lebih kuat darinya. Ketika Xiao Chen berbicara, dia merasa bahwa Xiao Chen sedang merendahkannya. Kamu benar-benar ingin dikalahkan begitu besar. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Sima Lingxuan mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Pedang polos dan sederhana yang tertancap di Wind Cloud Platform keluar dan terbang ke udara. Dia melompat dan mengambil pedangnya. Lalu dia berteriak, serangan pertama, Raja turun di 9 langit, angin dan awan berkumpul. Dengan dukungan niat pedang, pedang itu bersenandung tanpa akhir. Saat Sima Lingxuan mengayunkan pedangnya, rasanya seperti Raja turun dari surga, angin dan awan berkumpul di bawah kakinya. Saat itu juga, Sima Lingxuan menunggangi angin dan awan, menempuh perjalanan ribuan kilometer, melewati gunung, sungai, kota, dan desa. Kemanapun dia lewat, keadaan turunnya Raja terwujud. Dengan satu ayunan pedang, Sima Lingxuan mewujudkan status Raja, menunggangi angin dan awan untuk melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai. Teknik pedang, keadaan, dan niat pedang, semuanya sempurna. Serangan ini selesai dalam satu tarikan napas. Tidak ada kekurangan sama sekali. Ketika Liu Xiaoyun di tribun penonton melihat serangan ini, dia mengungkapkan ekspresi rasa hormat saat dia menghela nafas dan menyanyikan pujiannya. Merusak. Sosok Xiao Chen berkedip dan dia menghunus pedangnya. Lampu merah dan ungu bergantian menyala di pedangnya saat dia mengayunkannya dengan kecepatan ekstrim. Dia menyerang tempat angin dan awan menyatu di bawah kaki Xuan Yuan Santian. Cahaya pedang bersinar, angin dan awan terbelah menjadi dua. Angin adalah angin dan awan adalah awan. Keadaan kerajaan di hamparan luas lenyap seperti asap. Semuanya terjadi dalam sekejap. Saat Liu Xiaoyun selesai berbicara, Xiao Chen dengan cepat menghentikan gerakan ini. Liu Xiaoyun ternganga, tertegun tak bisa berkata-kata. Kemudian, dia berkata dengan kaget, pedang menciptakan angin dan awan, mewujudkan gunung dan sungai. Setelah itu, barulah Raja akan turun dari kahyangan. Jika seseorang secara langsung memecahkan angin dan awan, kekuatan berikutnya tidak akan ada. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Tetua pertama Paviliun Pedang Salju yang melayang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak akan berhasil. Bahkan jika kamu bisa memikirkannya, kamu tidak akan bisa bergerak secepat ini, dan kamu juga tidak cukup tegas. Bagaimanapun, integrasi angin dan awan Sima Lingxuan sudah sangat erat. Bagaimana Xiao Chen menemukan titik integrasi dan memutuskannya? Benar-benar suatu keajaiban. Setelah teknik pedang dipatahkan, Sima Lingxuan berputar ke belakang dan mundur 100 meter. Dia menatap Xiao Chen dengan hati-hati. Siapa sangka Xiao Chen tidak akan mengejar Sima Lingxuan. Dia hanya memegang pedangnya dengan satu tangan dan menatap Sima Lingxuan dengan tenang. Kemudian, dia berkata, silakan, lakukan tindakanmu. Setiap kali kamu menyerang, aku akan mematahkan gerakanmu. Aku tidak akan mengejarmu. Saya hanya akan berdiri di sini dan melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya dalam 10 gerakan. Orang yang hebat. Sima Lingxuan sudah sangat arogan. Tanpa diduga, Xiao Chen ini bahkan lebih percaya diri darinya. Dia akan mematahkan setiap serangan yang datang padanya, dan setelah serangan itu dipatahkan, dia tidak akan mengejarnya untuk melakukan tindak lanjut. Sepertinya sikap Sima Lingxuan ini benar-benar membuat marah Xiao Chen. Haha, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berbicara seperti itu kepada Sima Lingxuan. Ini menarik, sangat menarik. Saat Xiao Chen mengatakan itu, keheranan menyebar ke seluruh kerumunan. Pernyataannya bahkan lebih sensasional daripada pernyataan Sima Lingxuan bahwa ia akan mengalahkan lawannya dalam 10 gerakan. Setiap orang memiliki harga diri masing-masing. Xiao Chen mungkin tampak acuh tak acuh dan tenang. Namun, jauh di lubuk hatinya ada kebanggaan yang tidak disadari oleh orang lain. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dia akan membiarkan siapapun melakukan hal yang tidak senonoh. Bagus, bagus, bagus. Sima Lingxuan berkata baik 3 kali berturut-turut. Setiap kali dia berkata, bagus, wajahnya menjadi semakin muram. Sentuhan niat membunuh bahkan muncul di matanya. Hati seorang raja, pedang yang menyilaukan rakyat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sima Lingxuan segera melakukan gerakan keduanya. Pedangnya bersinar dengan cahaya terang, tiba-tiba memandikan Wind Cloud Platform dengan kemuliaan. Sepertinya semua rakyat jelata di dunia akan diterangi olehnya. Jantung di dada Sima Lingxuan yang melayang di udara sepertinya benar-benar mulai membara.
Setelah pakaiannya di tempat itu terbakar, semua orang bisa melihat cahaya merah menyala di sana. Ketika Xuan Yuan Zantian melihat serangan ini, dia langsung terkejut. Dia berkata, dia membakar hati seorang raja. Ini adalah teknik yang hanya dapat dipahami setelah status raja mencapai kesempurnaan agung. Kekuatan pedang ini akan meningkat setidaknya 3 kali lipat. Mari kita lihat bagaimana kamu memecahkannya. Sima Lingxuan berteriak dengan galak. Sosoknya berkedip-kedip dan dalam sekejap, dia tiba di hadapan Xiao Chen. Tidak ada trik untuk serangan ini. Ia hanya menggunakan keyakinan massa dan membakar hati seorang raja untuk mendapatkan kekuatan besar untuk menyerang musuh. Selain bentrok secara langsung, tidak ada cara lain untuk memecahkannya. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk memilih tempat yang relatif lebih lemah. Kemudian, dia segera menggunakan 9 transformasi naga jelajah. Sosok Xiao Chen goyah dan terbelah menjadi 9. 9 sosok itu menggabungkan kedua negara bagian dan masing-masing mengirimkan serangan yang menargetkan titik terlemah dari serangan pedang. Meski disebut sebagai titik terlemah, itu hanya bersifat relatif. Masih mudah bagi kekuatan di titik lemah itu untuk menghancurkan gunung. Bang, bang, bang. Kekuatan serangan ini terlalu kuat, klon Xiao Chen tidak dapat memblokirnya dan segera hancur. Namun, saat Xiao Chen ke-8 hancur, Sima Lingxuan merasa ada yang tidak beres. Ini karena tanpa dia sadari, kekuatan pedangnya telah berkurang setengahnya. Kamu sudah menemukannya, kan? Namun, sekarang sudah terlambat. Merusak. Tubuh asli Xiao Chen berteriak, dan kristal esensnya, yang sudah mengeras, berubah menjadi cahaya pedang yang tajam. Setelah menanamkan niat pedang yang 60% dipahaminya, dia meretas titik lemah itu lagi. Ledakan. Pada saat titik lemah itu diserang, ia meletus dengan gelombang kejut yang hebat. Kerumunan melihat gelombang kejut menghantam Sima Lingxuan. Dia memutar beberapa putaran di udara sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Namun, Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Kerumunan hanya melihat cahaya merah yang mengerikan di belakangnya dan guntur abadi di atasnya. Ini berkedip-kedip secara bergantian, membuat wajahnya yang halus terlihat aneh. Sima Lingxuan tidak percaya bahwa dia akan gagal. Jadi dia mengeksekusi gerakan terakhir dari permainan pedang kaisar sampai batas kemampuannya. Raja hati di dadanya juga terbakar lebih ganas. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya, mematahkan teknik pedang lawannya satu demi satu. Ketika dia tidak dapat menemukan titik lemahnya, dia akan langsung menggunakan teknik pedang 4 musim untuk mematahkan teknik tersebut dengan kekuatan, menghancurkan gerakan lawannya. Langkah ke-6 rusak, 4 gerakan tersisa. Langkah ke-7 rusak, tinggal 3 gerakan lagi. Langkah ke-8 rusak, tinggal 2 gerakan lagi. Langkah ke-9 rusak, tinggal 1 gerakan lagi. Para penggarap di tribun penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Seperti yang dikatakan Xiao Chen, dia membiarkan Sima Lingxuan menyerang sesuai keinginannya. Xiao Chen tidak mengejar Sima Lingxuan atau mengambil inisiatif menyerang. Dia hanya mematahkan jurus yang dikirimkan padanya. Sekarang, tinggal melihat apakah Sima Lingxuan memiliki sesuatu untuk mendukung kata-katanya ketika dia mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Xiao Chen dalam 10 gerakan. Serangan ke-10. Mencakup 1000 puncak. Sima Lingxuan sekarang sangat murung, dia terlihat sangat menakutkan. Dia menyalakan semua intisari yang tersisa di tubuhnya dan menggunakan gerakan ke-9 dari permainan pedang kaisar. 1000 puncak gunung muncul di udara dan terserap ke dalam teknik pedangnya, menyebabkan kekuatan serangan ini menjadi sangat berat. Kemanapun pedang itu lewat, air mata hitam pekat muncul di angkasa. Saat pedang itu berhenti, cahaya pedang meledak. Pada saat itu, sepertinya 1000 puncak gunung menekan ke arah Xiao Chen. Cahaya bulan bersinar seperti embun beku. Air yang mengalir bisa melukai. Kecantikan dengan cepat berkurang. Di mana aku mencari rumahku? Meskipun melihat bahayanya, Xiao Chen dengan tenang mengeksekusi langkah keempat teknik pedang 4 musim, es yang berduka. Embun beku diam-diam meresap ke puncak gunung. Samarnya niat pedang mengakibatkan tidak ada yang menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Ketika Sima Lingxuan melihat Xiao Chen berdiri di sana, ekspresi suram di wajahnya menjadi cerah. Dia tertawa keras dan berkata, dengan banyaknya gunung di atasmu, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berkata dengan tenang, mengapa harus bersembunyi? Kah bisa. Tiba-tiba terdengar suara retakan dari pegunungan yang memenuhi langit. Fenomena misterius yang diwujudkan Sima Lingxuan hancur dari dalam keluar dan berubah menjadi debu dan pasir,
tertiup angin dan menghilang menjadi kehampaan. Kenapa ini terjadi? Ekspresi Sima Lingxuan sedikit berubah, dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja terjadi. Xiao Chen memegang Lunar Shadow Sabre miliknya dan mengarahkannya ke lawannya. Di bawah cahaya terang, dia berkata dengan tenang, 10 gerakan telah berakhir. Saya telah berdiri di sini menunggu untuk melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya. Izinkan saya bertanya, siapakah yang sombong sekarang? Seseorang boleh bangga tetapi mereka sama sekali tidak boleh sombong. Karena kamu berbicara begitu kasar dan menganggap semua orang di bawahmu, aku tidak keberatan menamparkan wajahmu dengan kejam di depan semua orang. Tidak masalah bahwa Anda adalah murid klan bangsawan atau jenius terbaik dari bangsa Jin Agung. Banyak penggarap di tribun penonton memiliki wajah penuh rasa tidak percaya. Mereka tidak menyangka Xiao Chen benar-benar berhasil mematahkan 10 jurus Sima Lingxuan. Kali ini, Sima Lingxuan sangat mempermalukan dirinya sendiri. Wind Cloud platform yang luas penuh dengan lubang. Saat ini, tampak hancur total. Awalnya, Wind Cloud platform memiliki kemampuan regeneratif dan tidak akan mengalami kerusakan parah. Namun, kekuatan dari pertandingan keduanya terlalu besar. Butuh waktu lama agar niat pedang dan niat pedang dimasukkan ke dalam teknik bela diri mereka hingga tersebar. Oleh karena itu, Wind Cloud platform tidak memiliki peluang untuk pulih. Pada saat ini, hati Sima Lingxuan bahkan lebih kacau dibandingkan Wind Cloud platform yang bobrok ini. Dia tidak menyangka Xiao Chen sekuat ini. Dalam hal kekuatan, keadaan, teknik bela diri, atau kecakapan tempur, Xiao Chen tidak kalah dengan dia. Brengsek, saya tidak kalah. Orang yang akan kalah adalah kamu. 10 gerakan telah berlalu tetapi Sima Lingxuan tidak mengakui kekalahan seperti yang dia katakan. Ekspresinya panik saat dia mengedarkan esensinya dan menyerang dengan aura ganas. Enyahlah. Kali ini, Xiao Chen mengambil inisiatif menyerang. Dia menggunakan esens yang dipadatkan untuk menutupi setiap titik akupuntur, setiap tulang, sumsum, dan darah di tubuhnya. Saat itu, Xiao Chen diselimuti cahaya ungu yang menyilaukan. Bahkan mata hitamnya berubah menjadi ungu tua saat dia berkedip-kedip dengan listrik. Bang! Sima Lingxuan sudah kehabisan tenaga. Serangannya penuh celah. Xiao Chen menggenggam pedangnya dengan 2 tangan dan menyapukannya. Cahaya ungu berkedip dan menjatuhkan lawannya keluar dari Wind Cloud platform dengan kekuatan absolut. Bang! Xiao Chen mengirim Sima Lingxuan yang sangat arogan dan kuat terbang dan menabrak Wind Cloud Barrier. Seorang raja bela diri tingkat tinggi dari klan Sima langsung melintas dan menangkap Sima Lingxuan sebelum dia jatuh ke tanah. Oleh karena itu, Sima Lingxuan tidak mengalami kondisi menyedihkan seperti Bai Qi, dia berhasil mempertahankan martabat terakhirnya. Tidak baik menyombongkan diri. Bahkan Sima Lingxuan pun tidak terkecuali. Dia ceroboh dan wajahnya ditampar di depan semua orang. Para pendatang baru terlalu mengerikan. Bahkan Sima Lingxuan pun terjatuh. Dari 10 sekte besar dan 8 klan bangsawan bangsa Jin besar, tidak satu pun dari mereka yang masih memiliki kemenangan beruntun. Semua jenius dari negara Jin Agung telah jatuh. Satu-satunya yang tersisa dengan kemenangan beruntun adalah Xiao Chen dan Chu Chaoyun. Saya ingin tahu dari mana asal kedua orang ini. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saat mereka muncul, mereka menimbulkan sensasi yang luar biasa. Sungguh sulit dipercaya. Apa yang lebih sulit dipercaya masih harus dilihat. Kedua orang ini sebenarnya berasal dari negara Qin besar. Saya yakin sekte asal mereka mungkin akan tertawa bahkan dalam mimpi mereka. Kompetisi pemuda 5 bangsa ini membawa banyak kejutan bagi penontonnya. Tanpa diduga, seseorang sekuat Sima Lingxuan tidak terkalahkan hingga akhir. Perkembangan ini mempunyai dampak yang besar terhadap semua orang, sesuatu yang sulit digambarkan. Setiap generasi pasti memiliki seseorang yang luar biasa. Setiap gelombang akan lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Memang benar, apapun bisa terjadi di zaman kejeniusan ini. Semua orang menghela nafas kesedihan tanpa henti. Tercakup dalam cahaya ungu yang menyilaukan, Xiao Chen berdiri di Wind Cloud platform yang bobrok dan menyarungkan pedangnya, menyebarkan niat pedangnya. Cahayanya memudar dan auranya yang mengesankan segera menghilang, mengembalikannya ke keadaan normal. Namun, ketiadaan kain biru yang dikenakannya kini memperlihatkan tanda singgasana merah di keningnya. Hal ini memberikan aura menawan dan tirani pada wajahnya yang halus. Xiao Chen sekarang tampak berbeda dari biasanya. Ketika Jiang Qi, yang juga seorang raja bela diri setengah langkah, melihat Xiao Chen, yang baru saja kembali dari Wind Cloud platform, dia merasakan ketakutan di dalam hatinya.
Senyuman cerah di wajah Jiang Qi menghilang. Tanpa diduga, dia tidak dapat berbicara dengan Xiao Chen dengan tenang seperti sebelumnya. Melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, Xiao Chen kembali sadar. Dia mengeluarkan kain biru lainnya dari cincin semesta dan menutupi tanda tahta di dahinya sekali lagi. Aura menawan dan tirani langsung menghilang, mengubahnya kembali menjadi pendekar pedang berjubah putih Xiao Chen yang tenang dan tenteram. Saat itu, Jiang Qi tidak tahu harus berkata apa. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Xiao Chen, pergi dan istirahat dulu. Ekspresi Murong Chong, Yun Kexin, dan yang lainnya memandang Xiao Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka sudah menduga bahwa Xiao Chen sangat kuat, mereka tidak menyangka bahwa Sima Lingxuan, yang bahkan tidak berani mereka tatap matanya, akan dikalahkan oleh Xiao Chen dengan cara seperti itu, sehingga wajahnya ditampar di hadapan semua orang. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi semua orang, dia menghela nafas pelan pada dirinya sendiri. Terlepas dari segalanya, aku hanya harus tetap menjadi diriku sendiri dan tidak berubah. Bahkan jika saya naik ke Dao yang agung besok, memandang rendah dunia, saya akan tetap terus berjalan dengan rasa hormat dan hormat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penguasa kota-kota penyegel naga, Zhong Liang, mengambil kartu Sima Lingxuan dan dengan santai melemparkannya ke dalam api. Segera, ia berubah menjadi abu dan menghilang ke udara. Sekarang, hanya tersisa 2 kartu di atas meja. Yang satu bernama Xiao Chen dan yang lainnya bernama Chu Chaoyun. Zhong Liang berkata dengan lembut, ada banyak kejutan. Bagaimana menurut kalian semua? Ketika tetua di sebelah kanan mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Xiao Chen versus Chu Chaoyun. Laga final kali ini akan menarik banyak perhatian. Ketegangan akan berlangsung hingga akhir. Memang benar, siapa yang mengira bahwa Xiao Chen ini hanya berjarak sehelai rambut saja dari memajukan status pembantaiannya menjadi keinginan pembantaian. Adapun keadaan guntur ini, dia telah menanamkan atribut keabadian. Hal yang paling mengerikan adalah esensinya telah mengeras sepenuhnya. Untuk dapat memperkuat esensinya sepenuhnya sebelum mencapai puncak kesempurnaan setengah langkah Martial Monarch, aku bertanya-tanya pertemuan kebetulan seperti apa yang dia alami. Jika dia maju ke Martial Monarch, maka intisari yang dia sempurnakan akan membuat malu generasi yang lebih tua. Chu Chaoyun juga cukup luar biasa. Dia memiliki kondisi cahaya puncak yang mengandung kekuatan ilahi. Dia juga bisa mengubah esensnya menjadi padat. Teknik bela diri yang dia praktikkan juga sangat kuat. Keduanya memiliki usia yang dekat dan berasal dari negara yang sama. Kekuatan mereka kurang lebih berada pada level yang sama. Membuat mereka bertarung di pertandingan final adalah hasil terbaik. Zhong Liang tersenyum dan mengangguk. Ini yang terbaik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, aturan tidak penting. Jika ada yang kuat, mereka harus terus menang. Keduanya adalah putra surga yang bangga, jenius yang tiada taraf pada masanya. Orang tua ini juga sangat penasaran siapa yang bisa tertawa terakhir. 1 jam penuh berlalu setelah pertandingan Sima Lingxuan dan Xiao Chen sebelum kompetisi dilanjutkan. Ini karena kerusakan pada Wind Cloud platform terlalu parah. Tidak ada cara untuk melanjutkan pertandingan. Semua orang hanya bisa menunggu hingga penyakitnya pulih sepenuhnya sebelum kompetisi dapat dilanjutkan. Setelah ronde ke-98 selesai, ronde ke-99 segera dimulai. Pertandingan pertama mempertemukan Gong Yang Yu versus Liu Xiaoyun. Ini adalah pertandingan krusial yang akan menentukan siapa yang akan keluar dari 10 besar. Pertarungan yang berlangsung intens dan seru hingga menarik banyak perhatian. Pada akhirnya, Gong Yang Yu menggunakan jurus terbaiknya, melempar langit dan bumi, untuk memperoleh kemenangan yang sulit, masuk 10 besar. Setelah beberapa pertandingan, giliran Xiao Chen lagi. Lawannya adalah Li Tianhua. Tanpa memberikan banyak peluang kepada lawannya, ia mengakhiri pertandingan dalam 20 langkah, dengan mudah memperoleh kemenangan. Pertandingan berikutnya, Chu Chaoyun versus Sima Lingxuan. Sima Lingxuan, yang baru saja dikalahkan, sudah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Namun rasa percaya dirinya yang kuat telah berkurang. Dia tampak sangat putus asa, memberikan suasana tertekan. Auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah dikalahkan dalam 10 gerakan oleh Xiao Chen, Sima Lingxuan jatuh dari awan ke dasar lembah. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan dengan cara yang memalukan. Setiap gerakan yang dia kirimkan telah dipatahkan dan dia benar-benar tidak berdaya. Tidak mungkin dia bisa pulih dengan cepat dari kegagalan ini. Kepercayaan diri yang kuat yang telah dibangun Sima Lingxuan selama lebih dari 20 tahun telah hancur.
Sekarang melawan Chu Chaoyun yang tangguh, dia dikalahkan oleh lawannya sampai dia tidak bisa membalas, kehebatannya sebelumnya tidak terlihat. Betapa penuh kebencian. Setelah kalah dari Xiao Chen, Ling Xuan mungkin akan mengalami kesulitan untuk masuk ke posisi 3 besar sekarang, kata tetua pertama klan Sima dengan marah. Peringkat yang diperoleh Sima Ling Xuan akan berdampak langsung pada keberuntungan klan Sima selama 100 tahun ke depan. Impian para tetua klan untuk mendapatkan 3 peringkat pertama berturut-turut pupus. Sekarang, dia bahkan tidak bisa masuk ke posisi 3 besar, jadi mereka merasa sangat frustrasi. Tetua pertama klan Sima memandang ke arah Xiao Chen dengan niat membunuh yang besar di matanya. Ia berkata dengan nada muram, siapapun yang mempersulit klan Simaku, klan Sima akan membalasnya dengan setimpal. Para tetua dari 8 klan Bai klan mulia saat ini sedang mendiskusikan Xiao Chen juga. Niat membunuh yang kuat memenuhi nada suara mereka. Teknik pedang 4 musim adalah dasar dari klan Bai kami. Itu benar-benar tidak bisa dibocorkan. Kita harus mencari tahu bagaimana orang ini mendapatkannya setelah kompetisi pemuda 5 negara. Bai Qinghe, kakak kedua dari kepala klan-klan Bai, memandang Xiao Chen dengan mata jahat sambil berkata dengan sinis, selanjutnya, teknik pedang 4 musim yang dikuasai orang ini lebih kuat daripada yang dimiliki klan Bai kita. Kita harus memaksakan cara dia mengolahnya. Jika kita bisa mengetahui trik di baliknya, itu akan menjadi pertemuan kebetulan bagi klan Bai kita. Ketika Bai Qi, yang berada di samping, mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika keberuntungan seseorang menjadi sangat kuat, akan sangat sulit untuk menangkap orang itu. Surga akan menjaganya, tidak membiarkan apapun terjadi padanya. Bukan hanya rencana paman kedua Bai Qi yang tidak akan mencapai hasil yang diinginkan, bahkan bisa menjadikan seseorang yang mungkin menjadi kaisar bela diri menjadi musuh. Pemenangnya adalah Chu Chaoyun. Anda mendapatkan 2 poin lagi. Wasit tidak tergesa-gesa mengumumkan hasil pertandingan. Setelah mengambil sebagian dari naga emas Sima Ling Xuan, naga emas Chu Chaoyun juga tumbuh hingga 29 meter, ukurannya sama dengan milik Xiao Chen. Adapun naga emas Sima Ling Xuan, sekarang tidak lagi mempesona seperti sebelumnya. Setelah dia kalah 2 kali berturut-turut, naga emasnya menyusut menjadi 25 meter, hanya sedikit lebih besar dari milik Bai Qi dan yang lainnya. Mengaum, mengaum, saat Chu Chaoyun hendak meninggalkan Wind Cloud Platform, naga emas di atasnya meraung. Ia menyerbu naga emas di atas Xiao Chen, memamerkan taring dan cakarnya. Ekspresi garang muncul di wajahnya, memberikan aspek yang sangat ganas. Naga emas di atas Xiao Chen juga menjadi sangat ganas, tidak menyerah pada naga emas Chu Chaoyun. Kedua naga emas itu berada di luar kendali Xiao Chen dan Chu Chaoyun. Mereka tiba-tiba terbang satu sama lain dan mulai berkelahi, mengejutkan semua orang. Sebelum mereka bertanding satu sama lain, naga emas mereka bertarung satu sama lain. Ini sangat menarik. Hanya satu naga sejati yang bisa hidup di dunia ini, itu tidak akan membiarkan 2 naga sejati hidup berdampingan. Sekarang hanya pertandingan terakhir yang tersisa, kedua naga emas itu mungkin merasakan bahaya. Tidak peduli berapa banyak orang jenius, tidak peduli seberapa kuat mereka, hanya ada satu karakter utama di usia berapapun. Zaman para jenius ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai zaman yang tragis bagi para jenius lainnya. Jika orang-orang seperti Bai Qi, Yue Chenxi, Liu Xiaoyun, dan Xuanyuan Zantian lahir di era lain, mereka pasti akan menjadi karakter utama di era itu. Namun, mereka kini berada di usia jenius, sehingga mereka hanya bisa menjadi karakter sampingan. Xiao Chen dan Chu Chaoyun sama-sama sangat kuat. Mereka jelas lebih kuat dari para jenius lainnya. Mereka adalah para jenius langka yang hanya terlihat sekali dalam 10.000 tahun. Tidak berlebihan jika menyebut mereka sebagai sepasang talenta luar biasa. Namun, putra surga yang sombong, tak tertandingi di bawah langit, mungkin tidak menjadi karakter utama di zaman yang hebat ini. Ini karena hanya ada satu naga sejati. 1. Naga emas setinggi 29 meter hanya tinggal kurang dari 1 meter untuk menjadi naga emas setinggi 30 meter. Ini adalah angka yang mewakili batasnya. Begitu panjangnya mencapai 30 meter, mereka akan segera menjadi naga sejati. Catatan TL, pengingat, dalam bahasa Cina, 30 meter adalah 9 zang, sepertiga dari 10 meter. Jadi 9 adalah angka 1 digit tertinggi. Keberuntungan yang didapat oleh naga sejati adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh naga palsu. Semua keberuntungan di alam kubah langit pada zaman ini akan menjadi milik naga sejati.
Pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya, takdir besar, dan segala macam hal misterius akan terjadi pada naga sejati tanpa alasan. Siapakah naga sebenarnya? Saat ini, mereka hanya kehilangan meteran terakhir, pertandingan terakhir. Kedua naga emas itu meraung terus-menerus saat mereka bertarung satu sama lain di langit. Mereka memancarkan aura buas, menyebabkan naga emas lainnya gemetar dan cepat bersembunyi. Chu Chaoyun dan Xiao Chen sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka masalah ini akan meningkat secepat ini. Chu Chaoyun menyipitkan mata dan senyum tipis muncul di wajahnya yang riang. Dia berkata dengan lembut, "Kembalilah." Naga emas milik Chu Chaoyun meraung ketidakpuasan sebelum berbalik dan kembali ke atasnya, berputar dan bergerak. Xiao Chen dengan lembut melambaikan tangannya dan naga emasnya kembali juga. Kemanapun ia lewat, naga emas peserta lainnya dengan cepat memberi jalan, tidak berani menghalanginya. Setelah babak ke-99 berakhir, pihak penyelenggara memberikan kesempatan kepada para peserta untuk beristirahat selama 2 jam agar dapat mempersiapkan diri untuk pertandingan terakhirnya. Waktu perlahan berlalu. Sebentar lagi senja tiba. Matahari terbenam masih tertinggal di cakrawala di barat, memancarkan cahaya redup menembus awan gelap. Di bawah pengaturan yang disengaja dari penyelenggara, pertandingan Xiao Chen dan Chu Chaoyun dijadwalkan untuk yang terakhir. Sua, 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 seluruh Wind Cloud Arena sekarang sunyi, hanya suara peserta pertarungan yang terdengar, menempuh jarak yang jauh. Ini aneh. Biasanya, bahkan pertandingan terburuk di sini akan mendapat komentar dari para penggarap yang menonton. Mereka akan mengungkapkan pendapat mereka dan memperoleh pemahaman mereka sendiri. Namun, pada saat ini, Wind Cloud Arena menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Mereka hanya menyaksikan pertandingan dengan tenang. Pertandingan yang awalnya seru dari para jenius ini menjadi sangat khusyuk. Sebelum badai, selalu ada malam yang tenang. Langit, awan gelap, desiran angin, dan suara nafas memberikan perasaan damai kepada semua orang, termasuk para peserta di Wind Cloud Platform. Babak final kompetisi perlahan berlalu, pertandingan demi pertandingan. Pada saat pertandingan ke-49 selesai, langit sudah gelap. Sejak dimulainya kompetisi pemuda 5 bangsa, belum pernah ada pertandingan yang diadakan pada malam hari. Tidak ada preseden. Namun, ini adalah pertandingan terakhir. Mereka telah menarik minat banyak orang yang jelas tidak sabar menunggu satu malam lagi. Wasit melambaikan tangan kanannya ke arah Zhong Liang, dan, whoosh. 9 api besar menyala di 9 Wind Cloud Platform lainnya yang mengelilingi Wind Cloud Platform terbesar. Hah! Dengan kerlap-kerlip api besar, Wind Cloud Platform yang luas tampak semakin misterius. 4 wasit terbang keluar, masing-masing ke sudut. Namun, mereka tidak memasang Wind Cloud Platform seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka hanya melayang di udara, seolah-olah mereka takut serangan intens keduanya akan bocor. Pertandingan terakhir, Xiao Chen dari Paviliun Pedang Surgawi dan Chu Chaoyun dari Sekte Pedang Misti. Tolong cepat datang. Di malam yang sepi, keempat wasit berteriak serempak. Suara mereka bagaikan guntur, bergema ke segala arah. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Suasana yang sudah lama hening langsung melonjak. Setelah menunggu sekian lama sejak kompetisi pemuda 5 negara terakhir, melalui persaingan lebih dari setengah bulan dan 140 pertarungan, pertandingan final akan segera dimulai. Siu, siu. Dalam kegelapan, 2 sosok membubung ke langit. Pakaian mereka terlihat sangat biasa. Namun, malam yang gelap gulita tak mampu mengaburkan kecemerlangan keduanya. Mereka menonjol dari kerumunan besar, terlihat jelas pada pandangan pertama. Mata semua orang tidak bisa tidak mengikuti mereka, menelusuri pergerakan keduanya. Kong Qiang. Keduanya mengeluarkan senjata dan mengacungkannya. Pedang Qi yang padat dan pedang Qi merobek udara. Mereka menabrak Wind Cloud Barrier dan membuka 2 lubang di dalamnya. Wind Cloud Barrier yang kuat sama rapuhnya dengan sayap jangkrik di depan mereka. Ia bahkan tidak bisa memperlambat mereka, menghancurkannya dengan satu serangan biasa. Keduanya melayang turun dan menyarungkan senjata mereka. Mereka mendarat di panggung secara bersamaan, tanpa suara. Wajah Chu Chaoyun selalu terlihat riang. Hanya ada sedikit senyuman di wajahnya, itu sangat tidak jelas, sulit untuk dilihat. Keduanya tidak mengatakan apapun, mereka hanya saling memandang. Mereka mengumpulkan aura mereka, dan di bawah tekanan aura mereka, udara tampak memadat. Tiba-tiba, Chu Chaoyun berkata, "Tidakkah kamu merasa ini sangat ajaib? 4 tahun lalu, kamu bahkan tidak bisa menangani setengah langkah pun dariku.
Namun, sekarang, Anda dapat berdiri di sini bersama saya dan bersaing untuk keberuntungan alam kubah langit. Xiao Chen menjawab dengan tenang, apa yang aneh dengan itu? Pertarungan di antara kami memang dimaksudkan untuk terjadi, itu hanya masalah waktu. Tidak ada yang bisa memahami kesendirian dan kesepian yang saya derita. Saya telah mengalahkan orang-orang yang mengalahkan saya 4 tahun lalu. Anda tidak akan menjadi pengecualian. Memegang sarung pedangnya di tangan kanannya, Chu Chaoyun dengan santai mencondongkan tubuh ke depan. Kemudian, dia menyisir rambutnya ke belakang dan tersenyum, berkata, kalau begitu, tarik pedangmu. Biarkan saya melihat seberapa besar Anda telah berkembang, apa yang memberi Anda kepercayaan diri yang Anda miliki. Nada suara Chu Chaoyun tenang dan acuh tak acuh. Namun, hal itu menyembunyikan semangat juang yang luar biasa. Tepat setelah dia berbicara, aura yang telah dia kumpulkan begitu lama berubah menjadi angin kencang dan melonjak menuju Xiao Chen. Dalam sekejap, pakaian dan ornamen Chu Chaoyun memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Helaian rambut emasnya berkibar tertiup angin dan mata hitamnya berubah menjadi emas. Ribuan sinar memancar darinya, menjadikan angin yang tidak berwarna dan tidak berbau itu berwarna keemasan. Saat cahayanya bersinar, pedang yang tak terhitung jumlahnya bersenandung pelan bersama angin, menyanyikan lagu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Angin kencang menderu-deru dan cahayanya menembus malam yang gelap seperti kain tebal, merobeknya menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi wajah halus Xiao Chen tidak berubah. Sekalipun langit hancur dan bumi retak, dia akan menghadapinya dengan tenang. Dia tidak merasakan rasa takut di hatinya karena dia memegang pedang di tangannya. Dia berkata dengan lembut, terserah kamu. Bisa. Xiao Chen mengeluarkan lunar shadow saber beberapa sentimeter. Seketika, listrik yang tak terbatas berubah menjadi cahaya ungu yang menyala. Setelah itu, aura yang dia kumpulkan selama ini meledak. Jubah angin jernih putihnya dan ornamen di atasnya berubah menjadi ungu kristal. Listrik tanpa batas muncul di kedalaman matanya dengan iringan dengungan ceria dari pedang yang tak terhitung jumlahnya. Angin kencang yang sebelumnya ditekan oleh aura Xiao Chen menderu-deru. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya melompati angin, berderak tanpa henti. Bang! Angin kencang emas dan ungu berbenturan. Suara nyaring terdengar di malam yang sunyi. Itu memekakkan telinga, mengejutkan semua orang. Kedua saingan itu sama-sama mengangkat aura mereka, dan angin kencang berubah menjadi belahan cahaya, satu emas dan satu ungu. Mereka saling mendorong, tidak memberi jalan sama sekali. Belahan emas dibentuk oleh jutaan lampu yang dijalin menjadi satu, memancarkan cahaya yang terus berkilauan. Itu tampak ilusi. Belahan bumi ungu memiliki busur listrik mengamuk yang tak terhitung jumlahnya yang menyala dan melompat-lompat. Saat busur listrik meledak, mereka mengoyak kekosongan, memaksa keluar riak-riak yang tidak jelas. Cahaya keemasan dan listrik ungu saling mendorong, memancarkan energi yang sangat kuat yang menghasilkan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya di Wind Cloud Platform. Wind Cloud Platform yang luas tampak seperti jaring laba-laba dalam sekejap mata, retakan menutupi setiap sentimeter perseginya. Ledakan. Kedua aura itu tampaknya memiliki kekuatan yang sama, tidak ada yang memberi jalan kepada yang lain. Kedua rival itu kehilangan kesabaran, tidak mau lagi menunggu. Jadi, mereka mencabut senjatanya lagi. Belahan emas dan ungu langsung meledak dengan ledakan yang keras. Begitu keduanya menarik senjatanya, Wind Cloud Platform selebar 1 kilometer hancur. Batuan keras yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Sebelum lawan mengeksekusi gerakan mereka dengan benar, separuh Wind Cloud Platform sudah hancur. Para penggarap yang menyaksikannya tercengang. Ini adalah pemandangan yang tidak berani mereka bayangkan. Bahkan raksasa lainnya, Bai Qi, Liu Xiaoyun, Wang Quan, dan yang lainnya, mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Bertarung. Keduanya berteriak dan menggenggam erat senjata mereka. Saat cahayanya meledak, mereka saling menyerang dengan semangat juang yang tak terbatas. Sial, sial, sial. Senjata-senjata itu berbenturan dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Keduanya di udara bergerak sangat cepat. Selain beberapa ahli raja bela diri, para penggarap biasa hanya bisa melihat dua kilatan cahaya buram, satu emas dan satu ungu, berbenturan satu sama lain. Mereka berpindah kemana-mana, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Pedang padat Qi dan pedang Qi saling berbenturan. Di lokasi tersebut, retakan kecil muncul di angkasa.
Pedang Ki dan pedang Ki keduanya tiba-tiba mencapai tingkat yang bahkan tidak bisa dicapai oleh beberapa raja bela diri kelas rendah, mampu merobek ruang. Wind Cloud Barrier yang mengelilingi panggung tampak seperti kertas tipis yang diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Guntur dan angin menderu-deru, cahaya tersebar. Setelah beberapa lusin gerakan, Wind Cloud Barrier benar-benar hancur. 10 pilar naga di sekitarnya tidak dapat lagi mengirimkan energi apapun. Bayangan menyapu cahaya mengalir. Tiba-tiba, di tengah pertempuran sengit, Chu Chaoyun berteriak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan 81 bayangan muncul di samping Xiao Chen. Setiap bayangan mengirimkan serangan pedang ke Xiao Chen. Setiap bayangan menggunakan gerakan yang berbeda. Ada yang diretas, ada yang dicincang, dan ada yang ditusuk. Cahaya keemasan bersinar di pedang dan 8 kilatan cahaya keemasan bergabung menjadi satu. Itu bersinar sangat terang, mempesona semua penonton. Penglihatan semua orang sepertinya menjadi tidak berguna dengan serangan ini. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. 9 transformasi naga jelajah. Mengubah, mengubah, mengubah. Xiao Chen berteriak dan sosoknya terbelah menjadi 9. Esensi kristal di tubuhnya beredar terus-menerus dan dia mengeksekusi 9 transformasi naga jelajah berulang kali, menciptakan total 81 sosok juga. Masing-masing klon Xiao Chen mengirimkan serangan juga, memblokir semua serangan dari bayangan Chu Chaoyun. Kong, kong. Pada saat itu, dentang banyak senjata menyatu dan membentuk ledakan sonik yang mengerikan. Gelombang kejut yang diakibatkannya mengalir ke segala arah. Keempat wasit yang melayang lebih dari 500 meter dari Wind Cloud Platform mengungkapkan ekspresi serius. Mereka segera bergerak, mengangkat perisai intisari untuk mencegah gelombang kejut menyebar lebih jauh. Keempat lelaki tua yang terkejut itu saling bertukar pandang, lalu memproyeksikan suara mereka satu sama lain. Gelombang kejut yang sangat kuat. Martial Monarch tingkat lanjut yang baru tidak akan menandingi keduanya. Jika gelombang kejut ini terus menyebar, penonton di 5 baris pertama akan terluka parah. Untungnya, penguasa kota memiliki pandangan ke depan untuk mengatur agar kami berjaga di luar Wind Cloud Platform. Jika tidak, banyak pembudidaya akan mati dalam kompetisi pemuda 5 negara ini. Menggabungkan. Kedua orang yang bertarung di udara tidak punya waktu untuk memperhatikan tatapan orang lain. Mereka hanya berteriak pada saat bersamaan. Pada saat itu, kedua kumpulan 81 sosok itu bergabung kembali dan memancarkan cahaya terang. Keduanya memancarkan cahaya di malam yang gelap gulita, menerangi Wind Cloud Arena seterang siang hari. Sial, keduanya saling mengayunkan senjata. Mereka sangat akurat, kejam, dan tanpa emosi. Cahaya pedang emas dan cahaya pedang ungu berbenturan. Kekuatan dari tumbukan membuat ruang di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Kekuatan besar memaksa keduanya, yang telah menggabungkan semua klon mereka kembali, untuk berpisah dalam sekejap. Keduanya berjungkir balik untuk menghilangkan kekuatan yang mendorong mereka mundur. Xiao Chen menstabilkan dirinya dan dengan lembut melayang ke bawah, mendarat di kepala pilar naga. Dia memegang pedangnya dengan satu tangan dan jubah angin jernih putihnya berkibar tertiup angin kencang. Chu Chaoyun, yang berada di sisi lain, juga mendarat di pilar naga. Cahaya di tubuhnya meredup, hanya cahaya pedang emas yang berdenyut di pedang itu. Keduanya dipisahkan 1 kilometer. Wind Cloud Platform di antara mereka sangat bobrok hingga berlubang, jelas dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan tidak ada tempat yang layak untuk berdiri. Naga Ki yang dilepaskan juga keruh. Pertukaran antara mereka berdua telah mengiris naga Ki menjadi ribuan keping, ia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan auman naga. Chu Chaoyun dengan erat menggenggam pedang di tangan kanannya. Dia mengungkapkan ekspresi langka yang tidak terkendali saat dia tersenyum. Saya sudah lama tidak bertarung sepuasnya. Xiao Chen, kamu memang memenuhi syarat untuk mengatakan itu padaku. Namun, pertunjukannya baru saja dimulai. Apakah kamu tahu itu? Cahaya abadi, cahaya ilahi yang tidak dapat dipadamkan. Teriak Chu Chaoyun dan awan tebal di atas tiba-tiba terbuka dan mengirimkan seberkas cahaya yang kuat. Itu merobek langit malam dan membungkusnya. Ini bukan pertama kalinya orang banyak melihat Chu Chaoyun melepaskan cahaya yang mengandung kekuatan ilahi. Namun saat melihatnya pada malam hari kali ini, terasa berbeda. Sinar cahaya keemasan yang menyala-nyala tampak semakin menusuk dengan kontrasnya malam yang gelap. Ketika kekuatan ilahi menyebar, aura khusyuk dan bermartabat juga menyebar. Dorongan untuk bersujud dalam ibadah mau tidak mau muncul di hati para penonton. Xiao Chen melepas potongan kain di dahinya.
Keadaan guntur yang abadi dan puncak pembantaian tercurah, menyatu bersama. Mereka membentuk cahaya ungu dan merah bergantian yang aneh, menekan kekuatan ilahi yang menimpanya. Awan bergerak ke segala arah. Angin dan kilat berkumpul. Dengan penggabungan kedua negara bagian, Xiao Chen mengeksekusi gerakan awal teknik pedang kesengsaraan petir, mengambil inisiatif untuk menyerang. Angin bertiup dari segala arah dan awan petir bergejolak di atas kepala. Dibandingkan dengan awan petir biasa, awan petir di atas kepala Xiao Chen ini memiliki kondisi pembantaian yang lebih tajam. Ketika Chu Chaoyun melihat ini, dia berpikir dalam hati, dia menggunakan kondisi puncak pembantaian untuk menutupi kekurangannya dalam kondisi angin dan awan. Hal ini akan jauh lebih sulit untuk diatasi. Sementara Chu Chaoyun berpikir, serangan Xiao Chen tiba dengan cepat. Chu Chaoyun berdiri di pilar naga dan mengirimkan gambar pedang emas, dia tidak berniat mundur. Gambar pedang itu bergerak dengan cara yang tidak biasa. Sepertinya ada banyak Chu Chaoyun yang mengirimkan ratusan gerakan pada saat yang bersamaan. Tanpa diduga, serangan ini memiliki sedikit petunjuk cahaya abadi. Prinsip di balik kedua teknik ini serupa. Meskipun kekuatan serangan ini jauh lebih lemah, keunggulannya terletak pada kecepatan dan kemudahan eksekusi. Chu Chaoyun berdiri di sana tanpa bergerak, mendorong Xiao Chen kembali dengan serangannya. Kekuatannya secara tak terduga melampaui level Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat hasilnya, dia terkejut. Dia mendorong di udara. Setelah dia melakukan jungkir balik, dia mengirimkan serangan kedua. Mencacah, 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 mencacah. Xiao Chen mengayun 5 kali, masing-masing serangan lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun Chu Chaoyun masih tidak bergerak, pilar naga di bawahnya memiliki retakan yang melebar. Kesengsaraan petir duniawi. Ketika momentum angin dan awan akhirnya mencapai puncaknya, semua energi spiritual yang disebabkan oleh petir di bumi beresonansi dengan pusaran listrik di langit. Xiao Chen meraung dengan ganas dan sepertinya berubah menjadi dao surgawi, mengirimkan kesengsaraan petir pertama. Petir yang diresapi dengan keadaan pembantaian mengandung niat membunuh yang sangat sunyi. Rasanya sangat dekat dengan dao surgawi yang dingin dan tanpa emosi. Keadaan cahaya puncak. Mengetahui kekuatan serangan ini, Chu Chaoyun tidak berani gegabah. Dia mengirimkan ribuan layar cahaya yang berlapis satu sama lain, membentuk cermin cahaya yang tebal. Bang! Terdengar suara keras tapi cermin cahayanya tidak retak. Namun, pilar naga di bawah Chu Chaoyun benar-benar hancur. Meskipun cermin cahaya terhalang, serangan itu sebenarnya masih memiliki kekuatan yang besar setelah menembus perisai. Paling sedikit, Chu Chaoyun menyebarkan kondisi puncak cahaya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan bergegas ke pilar naga lainnya. Teknik pedang kesengsaraan petir yang sangat kuat. Setelah bergabung dengan keadaan pembantaian, kekuatannya ditingkatkan ke level lain. Petir kesengsaraan menghancurkan massa. Sebenarnya itu adalah tindakan pembantaian. Keadaan pembantaian ini benar-benar sesuai dengan teknik pencahayaan kesengsaraan saber. Tanpa diduga, Xiao Chen tidak menggunakan ini saat bertarung dengan Bai Qi. Hanya dengan teknik pedang kesengsaraan petir ini, Xiao Chen seharusnya sudah bisa mengalahkan Bai Qi. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Chu Chaoyun sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tanpa menggunakan cahaya abadi atau cahaya ilahi yang tidak dapat dipadamkan, dia tidak akan bisa memblokirnya. Ketika orang banyak melihat kekuatan mengerikan dari teknik pedang kesengsaraan petir, beberapa penonton mulai mendiskusikannya. Riak akhirnya muncul di kebuntuan antara keduanya. Kesengsaraan petir surgawi. Xiao Chen berteriak dengan ganas lagi dan turun dari langit. Dia membawa kekuatan surgawi dan tidak memiliki emosi, seperti Chu Chaoyun benar-benar seorang penjahat yang menyinggung kekuatan surgawi. Saya harus mematahkan momentumnya. Teknik pedang kesengsaraan petir lebih kuat dari yang kuduga, pikir Chu Chaoyun dalam hati sambil melihat Xiao Chen yang semakin kuat. Siu. Tiba-tiba, Chu Chaoyun memutar pedangnya. Langit dipenuhi dengan cahaya padat yang berubah menjadi pedang surgawi dan melesat menuju pusaran listrik merah di atas Xiao Chen. Meliputi langit dan bumi adalah roh lurus, melimpah di dunia manusia. Ia menciptakan bintang-bintang di atas dan gunung-gunung serta sungai-sungai di bawah. Jelas sekali langit dan bumi ada, bagaimana dia bisa takut pada setan. Catatan TL, ini diadaptasi dari puisi Tiongkok berjudul Nyanyian Roh yang Benar. Anda dapat mencari judulnya di Google untuk mengetahui apa sebenarnya dan apa artinya. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tapi agak panjang. Tiba-tiba, resonansi lagu terdengar di malam yang luas. Suara nyanyian yang berapi-api bergema,
terdengar seolah-olah ada ribuan orang yang bernyanyi bersama. Dalam sorotan cahaya, Chu Chaoyun mengarahkan paduan suara beranggotakan ribuan orang dengan bibir bergetar. Dipenuhi dengan roh lurus, pedang Qi berkumpul di pedang cahaya bersamaan dengan nyanyian, memberikan pedang surgawi itu kemegahan yang mempesona. Chu Chaoyun memiliki ekspresi tenang saat dia mengumpulkan kekuatan ilahi yang sangat besar. Suara ilahi bergema ke segala arah, langit dan bumi tidak adil, tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hitam dan putih terbalik. Kalau begitu, apa gunanya surga? Sebaiknya potong saja. Chu Chaoyun berhenti bernyanyi dan berteriak, roh lurus yang luar biasa ada di dalam hati, murah hati seperti pria sejati, tidak takut pada setan atau surga. Dia menggerakkan jarinya ke udara, dan pedang surgawi yang mempesona dan cemerlang merobek ruang yang lebih gelap dari malam saat pedang itu melintas. Siu, diam dan tanpa jejak, robekan spasial yang dirobek oleh pedang surgawi tetap terbuka untuk waktu yang lama. Dengan suara, sua, ia membelah pusaran listrik yang mengerikan di langit menjadi dua. Saat nyanyian berlanjut, Chu Chaoyun melambaikan tangannya dan merobek langit, langsung memadamkan dasar teknik pedang kesengsaraan petir, kekuatan Dao surgawi. Tindakan Chu Chaoyun melambai sambil terbungkus dalam pancaran cahaya yang mengandung kekuatan ilahi sepertinya telah menjadi gerakan abadi. Dia seperti dewa surgawi yang berjalan di bumi, suci dan ada selamanya. Kata-kata Chu Chaoyun benar. Ketika dia mengatakan untuk memusnahkan surga, itu karena surga tidak adil dan bukan dia yang sombong dan tidak masuk akal, yang menyinggung kekuatan surgawi. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, penonton terdiam dalam waktu yang lama. Mereka tidak dapat memikirkan kata-kata apapun untuk menggambarkan perasaan mereka. Kejutan yang diberikan pertandingan terakhir ini terlalu besar. Sebelumnya, keduanya bertarung seimbang dan bertukar ratusan jurus. Di antara keduanya, mereka dengan mudah mengubah Wind Cloud Platform menjadi puing-puing. Raja bela diri kelas rendah biasa tidak akan mampu menembus penghalang awan angin. Namun, sepertinya tidak sulit bagi keduanya untuk mematahkannya. Xiao Chen baru saja mendapatkan keuntungan dan meminjam kekuatan Dao surgawi untuk menekan Chu Chaoyun. Tepat ketika kerumunan merasa pertempuran itu menguntungkan Xiao Chen, Chu Chaoyun segera membalas. Dalam sekejap, Chu Chaoyun berhasil menghancurkan kekuatan Dao surgawi dan membalikkan keadaan. Kerumunan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Di udara, ekspresi Xiao Chen segera berubah. Momentum pedangnya lenyap ketika dia baru setengah bergerak, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Dengan hancurnya fondasi, aura di tubuh Xiao Chen juga mengalami kerusakan. Organ dalamnya melonjak, dan dia tidak bisa menahan muntah seteguk darah. Mundur, mundur, mundur. Xiao Chen segera berhenti. Kemudian, dia memegang pedangnya di depan dirinya dan mendorongnya dengan kakinya, dengan cepat bergerak mundur. Gesekan antara tubuhnya dan udara menghasilkan dentuman sonik yang keras. Chu Chaoyun mengungkapkan senyuman lembut di wajahnya yang agak pucat. Lalu, dia berkata, "Kamu pikir kamu bisa lari? Pedang, kemarilah." Dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan pedang di udara segera terbang. Mendorong kepala pilar naga, dia melompat ke udara, menggenggam pedang erat-erat dengan tangan kanannya. Cahaya abadi kekuatan ilahi. Memegang pedangnya sekali lagi, Chu Chaoyun memfokuskan pandangannya. Pada saat itu, dia segera menghabiskan setengah dari sisa esens yang dipadatkan di tubuhnya. Merebut inisiatif yang hilang dari lawan, mempertahankan keunggulan, dan mengembangkannya secara perlahan, ini selalu menjadi gaya Chu Chaoyun. Sekarang Chu Chaoyun memiliki keunggulan, dia segera bergerak, mengeksekusi cahaya abadi yang diperkuat. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 berkas cahaya keemasan turun dari langit. Setiap kali cahaya keemasan turun, itu akan menerangi Chu Chaoyun, memberi kesan kepada semua orang bahwa dia sedang berteleportasi di udara. Chu Chaoyun bergerak 100 meter dengan setiap langkah dan dia mengambil total 9 langkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia mengeksekusi cahaya abadi. Dia mengirimkan 99.900 serangan pedang secara keseluruhan, menahannya dan tidak melepaskannya sampai dia menyelesaikan 9 langkah. Mengejar Xiao Chen, Chu Chaoyun memancarkan cahaya cemerlang, menyilaukan seperti matahari, malam berubah menjadi siang. Pedang terhunus itu menampakkan cahaya abadi, merobek ruang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Dengan dukungan kekuatan ilahi, 9 cahaya abadi tampak menyatu secara ajaib. Semua orang menghirup udara dingin dalam-dalam. 1 cahaya abadi sudah cukup untuk menyebabkan cedera parah pada Raja bela diri kelas rendah biasa.
Ketika 9 cahaya abadi bergabung bersama, mereka mungkin akan cukup untuk menghancurkan Raja Bela Diri kelas rendah biasa. Ini sungguh berlebihan. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Xiao Chen, tidak punya cara untuk melakukan serangan balik ketika kamu mencoba melukaiku dengan satu gerakan. Jika Anda ingin berbenturan langsung, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Wajah Xiao Chen berubah serius saat dia dengan cepat mengeksekusi gerakan terakhir teknik pedang 4 musim, siklus musim. Tepukan pertama guntur musim semi, 10.000 binatang menangis, terik matahari terbit tinggi di langit, membakar hingga kehancuran, gerimis hujan musim gugur, orang yang ditakdirkan di perairan musim gugur, embun beku putih musim dingin yang tampak seperti bulan, embun beku yang berduka. Pada saat itu, keadaan musim yang hanya dimiliki oleh Xiao Chen saja, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, dengan cepat terwujud. Segala macam fenomena misterius muncul dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti oleh mata. Fenomena misterius muncul dan menghilang, berputar tanpa henti, mewujudkan siklus musim yang tak terbatas. Hingga akhir zaman, bahkan ketika lautan tak berbatas berubah menjadi padang luas, atau ketika siklus terang dan gelap selama 10.000 tahun, hanya siklus musim yang tidak akan berubah. Dao surgawi tidak akan berhenti. Siklus musim. Kekuatan dari pedang itu membengkokkan ruang. Robekan spasial yang diciptakan oleh pedang Chu Chaoyun bergerak mundur secara tak terduga dengan cara yang aneh. Ketika para tetua Baiklan melihat pemandangan ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Mereka bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan siklus musim begitu hebat? Di dalam klan Bai, hanya murid inti dan tetua batin yang bisa mempraktikkan teknik pedang 4 musim. Meskipun mereka tidak berbakat seperti Bai Qi, mereka semua telah memperoleh pemahaman dasar tentang hal itu sebelum usia 23 tahun. Setelah berlatih selama beberapa dekade, banyak dari mereka yang bisa mengeksekusi kelima gerakan teknik pedang 4 musim. Dengan demikian, mereka juga bisa menjalankan siklus musim. Namun, kekuatan siklus musim mereka seperti lumpur dibandingkan dengan Xiao Chen. Meskipun budidaya mereka jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen, jika mereka bersaing dengan siklus musim, mereka pasti akan kalah. Ini karena keadaan ini sepertinya terlalu cocok dengan Xiao Chen. Bahkan memberi kesan kepada para tetua klan Bai bahwa teknik pedang 4 musim ini dibuat khusus dan semata-mata untuk Xiao Chen. Ekspresi Bai Qi menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia belum pernah merasa begitu kalah dalam hidupnya, bahkan ketika kalah dari Sima Lingxuan. Tanpa diduga, orang luar berhasil mengeluarkan lebih dari 10 kali kekuatan teknik sabre warisan klan Bai dibandingkan ketika anggota klan Bai mengeksekusinya. Ledakan. Cahaya abadi yang maha kuasa menghantam siklus musim Xiao Chen dan menghasilkan ledakan yang keras. Gelombang kejut setinggi lebih dari 3 km mengalir ke awan. Dalam gelombang kejut, beberapa ribu berkas cahaya meledak. Air mengalir, kelopak bunga berjatuhan, guntur ganas, terik matahari, segala macam fenomena misterius terwujud terus-menerus. Saat keduanya bertarung, seluruh Wind Cloud platform pecah dan hancur. Potongan-potongan platform terbang dengan kekuatan yang kuat, merobek-robek air mata saat mereka melesat ke arah penonton seperti badai yang dahsyat. Dengan serangan balik berskala besar, mustahil bagi keempat wasit untuk memblokir semuanya. Ekspresi wajah Zhong Liang berubah drastis. Dia berkata dengan suara yang dalam, sesepuh angin, awan, guntur, petir, musim gugur, embun beku, matahari, dan bulan, perhatikan panggilan saya. Bergerak cepat dan pastikan tidak ada puing-puing yang menimpa penonton. Kami patuh. 8 lelaki tua di tribun memancarkan aura kuat dari puncak Raja Bela Diri. Mereka tidak menahan kekuatan mengerikan mereka, menghilang dalam sekejap. Bang, 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 bang. 8 tetua muncul kembali dan keempat wasit segera menghela nafas lega. 8 tetua dengan cepat mengerahkan upaya, menghancurkan semua puing-puing yang berterbangan dengan pukulan. Tanpa diduga, 8 tetua agung di bawah penguasa kota-kota penyegel naga mengambil tindakan. Monster macam apa mereka berdua? Ini terlalu mengerikan. Kualitas kompetisi pemuda 5 bangsa ini mungkin yang terbaik dalam 3.000 tahun terakhir. Kemungkinan besar hal ini tidak akan terlampaui dalam 1.000 tahun mendatang. Kekalahan Sima Lingxuan dan Bai Qi terhadap kedua orang ini tidak bisa dibenarkan. Keduanya sudah jauh melampaui mereka. Ketika melihat 8 orang di udara yang membantu, kerumunan tidak bisa menahan kekacauan di hati mereka. Mereka tidak bisa berhenti menghela nafas.
Seberapa kuat sebenarnya keduanya? Untuk berpikir bahwa hal itu memerlukan 8 Raja Bela Diri Puncak yang bekerja sama sebelum mereka dapat menjamin bahwa puing-puing dari serangan itu tidak akan melewati mereka. Baru setelah sekian lama gelombang kejut yang keruh itu lenyap. Cahaya pada Chu Chaoyun dan Xiao Chen benar-benar menghilang. Pakaian mereka juga menjadi sangat compang camping. Darah keluar dari sudut mulut mereka, wajah mereka pucat. Wind Cloud platform di bawah mereka sudah lama menghilang, hanya menyisakan jurang hitam, tidak diketahui apa yang tersembunyi di dalamnya. Keduanya melompat ke udara. Meskipun mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan, penuh luka, mata mereka bersinar dengan semangat juang yang membara. Hasrat mereka untuk meraih kemenangan masih belum kering. Tiba-tiba, Xiao Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sangat bahagia, tertawa sepuasnya. Chu Chaoyun dengan santai mengayunkan pedangnya. Kecurigaan muncul di matanya saat dia bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" Xiao Chen menjawab, "Saya tertawa karena surga sangat baik kepada saya. Itu membuatku mengalami kesepian dan kekhawatiran, membuatku merasakan kepahitan dunia. Saya tidak meminta untuk menjadi tak tertandingi di bawah langit tetapi untuk mencapai puncak ilmu bela diri, untuk menjadi heroik seperti Kaisar Guntur. Tidak ada seorang pun dalam generasi yang sama yang cocok dengan saya. Mereka yang mengalahkanku sebelumnya, telah kukalahkan, hanya menyisakanmu, Chu Chaoyun. Tanpa Anda, bagaimana saya bisa menemukan dorongan untuk memotivasi diri saya menghadapi kesepian di alam kubah langit ini? 2 tahun lalu, di kaki Desolate City, Anda mengundang saya untuk menentukan pertandingan dengan satu gerakan. 2 tahun kemudian, saya mengembalikan kata-kata itu kepada Anda. Saya hanya bertanya, apakah Anda berani menyelesaikan ini dengan satu langkah terakhir? Chu Chaoyun tertawa keras. Pedangnya berdenyut dengan cahaya saat dia menjawab, kenapa tidak? Huci. Di luar Wind Cloud platform ini, api besar berkobar di 9 Wind Cloud platform lainnya yang lebih kecil. Nyala api yang menari menyinari wajah Xiao Chen dan Chu Chaoyun, berkedip-kedip tanpa akhir. Ketika semua penggarap di tribun penonton mendengar bahwa keduanya ingin menyelesaikan pertandingan ini dalam satu gerakan, mereka tidak lagi berani berkedip. Mereka mengedarkan esens ke mata mereka dan menatap kedua orang di atas jurang. Ini terlalu intens. Bahkan Wind Cloud platform itu dihancurkan oleh keduanya. Namun, mereka belum memutuskan pemenangnya. Chu Chaoyun masih belum menggunakan cahaya ilahi yang tidak dapat dipadamkan. Saya bertanya-tanya, kartu truf apa lagi yang dimiliki Xiao Chen? Mungkinkah dia masih memiliki teknik bela diri yang bahkan lebih mengerikan daripada siklus musim? Seharusnya begitu. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan ini. Namun, sulit membayangkan apa itu teknik bela diri. Cahaya ilahi yang tidak dapat dipadamkan itu dapat memperkuat cahaya yang mengandung kekuatan ilahi. Serangan puncak Raja Bela Diri kelas rendah tidak akan mampu memecahkannya. Masih sulit dipercaya bahwa cahaya ilahi Chu Chaoyun yang tidak dapat dipadamkan dapat dipatahkan oleh seseorang di bawah Raja Bela Diri.